Ada teman saya yang tertawa karena dia pendukung Amin. Di depan saya pendukung Prabowo Subianto itu. Tapi ya enggak salah. Politik ini harus kita dihadapi dengan riang gembira. Jangan gontok-gontokan. Beda pilihan itu hal yang biasa. Ya. Nah. Ada yang pidato sambil kentut biasa aja. Viral nggak? Itu editan atau enggak, kita nggak tahu. Yang jelas itu sudah menjadi candaan di warung-warung kopi, saudara. Dan ternyata masyarakat ini ternyata lebih peka sekarang terhadap persoalan politik. Dan apakah itu menjadi baik atau tidak, kita akan lihat. Siapa yang kentut? Megawati? Wah, kacau. Bukan, itu editan, Bang. Itu editan, Bang. Kacau ini. Pendukung Prabowo mengatakan itu Megawati. Prabowo Gibran resmi mendaftar ke KPU ya. Kita akan lihat. Kita akan dengar ceramah perdana Gibran Raka Buming Raka setelah mendaftar ke KPU. Ada banyak program unggulan yang beliau katakan di depan banyak orang. Salah satunya dana abadi pesantren. Kita coba cek ya. Yang paling saya sayangi, Ketua Umum Partai PSI. Yang saya hormati, Abah Habib Lutfi, matur nuwun sanget. Teman-teman relawan, para senior, tokoh-tokoh agama yang saya hormati, luar biasa sekali. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis para milenial
yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia. Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Ya. Diangkat bareng. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin keberlanjutan dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia emas. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon doanya agar semuanya lancar. Dan semoga perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka atas pidatonya. Untuk kita semuanya sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Dan tentu saja dengan tadi sudah disampaikan ya, kita semuanya siap untuk menjemput kemenangan Indonesia Maju. Capres dan juga Capres 2024 Prabowo Gibran. Pada pemilu 2024 nanti. Bagaimana? Enggak salah pilihan aku? Paten enggak? Paten enggak wakil presiden kita? Terlalu muda enggak? Gue terlalu tua enggak? Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya tadi minta maaf. Salah satu pendukung kita yang paling kuat adalah Mualim Partai Aceh dari Aceh. Ada Habib Lutfi juga di sana ternyata. Sini kucing, ikut. Nah, tuh lihat. Silakan menurut kalian, layakkah Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres pendamping Prabowo Subianto? Prabowo sudah sangat pede akan membawa kemenangan ketika membawa Gibran Rakabuming Raka. Sudah fix, pasti Jokowi dan Megawati pisah jalan, pisah gerbong. Ada Habib Lutfi juga di sana. Seberapa kuat tarikan energi positif Gibran dan Prabowo, atau menghadirkan
energi negatif. Kita akan lihat. Ya, kita akan lihat masyarakat. Tergodakah, terayukah dengan sosok anak muda? Atau justru tidak percaya dengan segala argumennya, pengalaman dan segala macamnya. Pidatonya tuh sudah kita lihat sama-sama. Perdana itu perdana loh. Gibran muncul sebagai wapres Prabowo dan pidato di depan banyak orang itu perdana. Di sini ada pendukung Gibran, Prabowo, coba komen. Apa alasan kuat kalian mendukung mereka? Karena merepresentasikan Jokowi, karena muda, karena calon presidennya berpengalaman, sudah 2 kali kalah, nyoba yang ketiga kalinya, maka dia menggunakan segala cara untuk bagaimana supaya menang, merebut hati rakyat. Bagaimanapun faktanya Prabowo lemah di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, maka ngambil Gibran sebagai kucing lewat, sebagai magnet supaya orang Jawa Tengah dan orang Jawa Timur memilih Prabowo Subianto. Apakah akan menjadi magnet atau berbalik muak karena proses pencawapresan Gibran Raka Buming Raka seolah mendabrak banyak etik. Etik sebagai dia kader PDIP, etik sebagai dia belum layak, lalu kemudian menerobos hukum di pamannya di sana. Mampukah ini kemudian bisa dihandle oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Kita akan lihat ke depannya nanti. Yang jelas masyarakat sudah tidak bodoh-bodoh amat menurut saya sekarang. Mereka sudah tahu banyak hal terkait polemik. Ya, semua orang pegang media sosial, semua orang tahu permasalahan ini. Polemiknya tahu, ributnya tahu, proses di KPK-nya tahu, di KPK lagi, di MK-nya tahu. Ya. Dan kemudian apakah ini menjadi baik, sugestif, positif, impact-nya atau bagaimana? Kita akan lihat. Tertarikkah Anda pada Gibran? Silakan, coba tentukan pilihan sekarang ya. Kalau saya tetap konsisten di Ganjar Pranowo Mahfud MD, karena bagi saya mereka sudah sangat matang. Sudah sangat matang di dalam banyak hal. Ada teman saya yang tertawa karena dia pendukung Amin. Di depan saya pendukung Prabowo Subianto itu. Tapi ya enggak salah. Politik ini harus kita dihadapi dengan riang gembira, jangan gontok-gontokan. Beda pilihan itu hal yang biasa. Ya. Nah. Ada yang pidato sambil kentut biasa aja. Viral nggak? Itu editan atau enggak, kita nggak tahu. Yang jelas itu sudah menjadi candaan di warung-warung kopi, saudara. Dan ternyata masyarakat ini ternyata lebih peka sekarang terhadap persoalan politik. Dan apakah itu menjadi baik atau tidak, kita akan lihat. Siapa yang kentut? Megawati? Wah, kacau. Bukan, itu editan, Bang. Itu editan, Bang. Kacau ini. Pendukung Prabowo mengatakan itu Megawati. Saya masih meyakini itu editan, Bang. Kacau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tertawa aja lah politik ya. Kita harus tertawa, yang gembira, ngopi tetap aja ngopi. Jangan ulangi pertengkaran Pilpres 2019 dan 2014 yang pecah di akar rumput. Yang satu keluarga yang satu keluarga itu ribut gara-gara beda pilihan. Suami istri bercerai gara-gara beda pilihan politik. Ini kacau. Jangan lagi dihadirkan persoalan politik di 2024 ini seperti 2014 dan 2019. Kita harap seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.